Ini ialah gambaran untuk mayat-mayat yang sudah mati, terus dimasukkan semacam ke dalam karung gitu, dan dibuang ke dalam lubang. Nah, ini gambarannya teman-teman ya. Jadi mereka ini menunggu antrian untuk ditembak atau dipenggal kepalanya teman-teman. Lihat. Yang membuat peristiwa ini sangat memilukan adalah para korban tersebut dieksekusi dengan cara leher mereka dipenggal hidup-hidup dengan pedang katana, yang dimana kepala mereka terlebih dahulu ditutup dengan sebuah kain. Ini sepertinya makam yang paling panjang ya, antara makam-makam yang sudah kita kunjungi tadi. Lihat bagaimana panjangnya dari sebelah sini sampai ke ujung sana teman-teman. Tempat daripada tentara Jepang untuk melakukan eksekusi pemancongan ya teman-teman ya. Dan ini tempat menjadi saksi bisu atas kekejaman tentara Jepang pada waktu itu. Halo, selamat sore teman-teman. Kembali lagi bersama aku Randy. Ya, sekarang ini aku sedang berada di sebuah kecamatan yang ada di Provinsi Kalimantan Barat, yaitu Kecamatan Mandor, Kabupaten Landak, Kalimantan Barat. Nah, sekarang aku sedang berada di sebuah tempat yang sangat bersejarah sekali ya bagi masyarakat di Kalimantan Barat, khususnya yang ada di sekitar Kabupaten Mempawah, Kabupaten Landak, Mengkayang, dan lain-lainnya. Nah, sekarang aku sedang berada di makam Juang Mandor ya teman-teman ya. Nah, ini merupakan gerbang masuk untuk menuju ke makam Juang Mandor. Nah, jadi sekarang berhubung hari sudah sore, kita akan coba explore ke dalam dan kita akan lihat bagaimana situasi di makam Juang Mandor ini teman-teman ya. Dan beginilah situasi di sekitar makam Juang Mandor ini teman-teman. Yuk, sekarang kita coba masuk. Di ujung situ ada semacam warung ya, cuman udah tutup. Tadi rencananya kita mau cari semacam juru kunci gitu atau toko-toko masyarakat setempat. Cuman karena kita nggak tahu kita harus hubungi siapa. Sekarang juga sudah sore, jadi kita langsung saja masuk ke dalam. Permisi. Nah, ini teman-teman, kita sudah berada di monumen makam Juang Mandor. Ada monumen yang terpampang sangat jelas sekali di sini ya. Kita coba lihat di depan ini ada lambang Garuda ya. Dan kita bisa lihat di sini kuburan korban perang penjajahan Jepang pada tahun 1942 sampai 1945. Tuh, teman-teman bisa lihat di sini di zoom ya. Tidak cukup sekedar Anda kenang, tapi kuharap Anda teruskan semangat juangmu untuk memerangi segala bentuk penjajahan. Nah, di situ ada tulisan di monumen ini, teman-teman. Teman-teman, di sini ada relief semacam gambaran daripada penjajahan pada masa itu ya, teman-teman ya. Di sini terlihat relief bagaimana kekejaman daripada tentara Jepang pada waktu itu kepada pahlawan kita, kepada masyarakat kita, dan rakyat-rakyat Indonesia, khususnya yang ada di Kalimantan Barat ini, teman-teman. Jadi makam Juang Mandor ini merupakan salah satu situs yang sangat bersejarah sekali ya di Kecamatan Mandor, Kabupaten Landak, Kalimantan Barat. Makam ini dahulu digunakan sebagai tempat pembantaian kurang lebih sekitar
21.037 orang oleh tentara Jepang pada tahun 1943 sampai 1944. Nah, di sini kita bisa lihat bagaimana rakyat kita ditawan oleh tentara Jepang di sini, teman-teman. Ada yang dipancong, ada yang ditembak hidup-hidup, ada yang dikubur. Jadi mereka itu dilihat di sini, teman-teman. Jadi rakyat kita atau pahlawan kita pada waktu itu diculik dengan menggunakan mobil truk ya. Terus kepalanya dimasukin ke karung dan dipenggal hidup-hidup dan dimasukkan ke dalam lubang. Nah, ini teman-teman. Jadi ini ialah gambaran untuk mayat-mayat yang sudah mati, terus dimasukkan semacam ke dalam karung gitu dan dibuang ke dalam lubang. Nah, ini gambarannya teman-teman ya. Ini juga ada gambaran bagaimana daripada rakyat Indonesia waktu itu menunggu jatah untuk dieksekusi. Seperti ini teman-teman. Jadi mereka ini menunggu antrian untuk ditembak atau dipenggal kepalanya, teman-teman. Nah, lihat. Jadi balik lagi tadi teman-teman, peristiwa pembantaian ini kemudian dikenal dengan istilah tragedi mandor berdarah atau peristiwa berdarah. Jadi teman-teman, menurut catatan sejarah, peristiwa ini ya tadi terjadi pada tanggal 28 Juni 1944. Nah, kita lihat lagi dari sini teman-teman. Jadi untuk mengenang peristiwa ini teman-teman, dulunya DPRD Kalimantan Barat mengeluarkan Perda nomor 5 tahun 2007 tentang peristiwa mandor, sehingga tanggal 28 Juni ditetapkan sebagai Hari Berkabung daerah Kalimantan Barat, teman-teman. Jadi pada tanggal 28 Juni banyak masyarakat yang berziarah di sini untuk mendoakan dan mengenang daripada pahlawan dan masyarakat kita pada waktu itu. Nah, ini teman-teman. Jadi ada yang dijadikan budak, ada yang diperkosa, ada yang dibunuh. Ini teman-teman ya, kita bisa lihat bagaimana kekejaman daripada tentara Jepang waktu itu. Ya, oke teman-teman, sekilas tentang sejarah dari tempat ini. Dan sekarang kita akan coba untuk mengunjungi makam Juang Mandor ini. Setauku kalau nggak salah ada 10 makam. Ini merupakan makam massal ya, makam massal korban daripada penjajahan tentara Jepang. Untuk korban ini mencapai sekitar 21.037 orang. Berarti dalam satu lubang itu ada ribuan mayat, teman-teman ya. Yuk kita coba explore perlahan. Jadi bayangkan teman-teman, dalam satu lubang itu ada ribuan mayat. Nah, tepatnya sekarang aku berada di samping monumen ini. Ada sebuah jalan yang menghubungkan kita masuk ke dalam pemakaman massal ini. Nah, di sini nama jalannya seram ya teman-teman ya. Namanya Jalan Kematian. Teman-teman bisa lihat di sini. Oke teman-teman, sekarang tepatnya aku sedang berada di makam 1 ya. Ini teman-teman bisa lihat di sini. Ya, inilah penampakan daripada makam korban perang penjajahan Jepang ya pada waktu itu teman-teman. Ini makamnya lumayan panjang.
kalau dilihat dari sini. Ya, teman-teman. Di sini terlihat ada beberapa anak muda yang apa ya, istilahnya tuh jalan-jalan sore lah. Pemuda setempat ya, yang menghabiskan waktu untuk jogging di sekitar tempat ini. Nah, ini teman-teman bisa lihat, makamnya memang terlihat panjang. Dan teman-teman bisa bayangkan di sini ada banyak ya korban yang dimakamkan secara massal di makam ini. Oke teman-teman, sekarang kita akan menyusuri makam kedua. Di sini terlihat sangat sepi sekali ya teman-teman ya. Ya teman-teman, sekarang aku sedang berada di makam kedua. Nah, kita bisa lihat di sini teman-teman, bentuk dari makamnya seperti ini. Jadi memang memanjang ya. Tuh, teman-teman bisa lihat di sini. Jadi kalau malam tempat ini memang sangat sepi sekali teman-teman ya, sangat gelap sekali dan pastinya sangat seram sekali. Tentunya kita juga mengkhawatirkan hal-hal yang misalnya di luar itu semacam begal atau apa gitu. Cuman untuk di daerah Mandor ini insya Allah aman. Wow, sekarang itu udah sore banget teman-teman ya. Kita coba mengelilingi makam ini. Kita lihat bagaimana di sini itu memang berpasir ya. Permukaannya pasir. Terus ini untuk atapnya terbuat dari kayu yang lumayan tinggi ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita lanjut untuk melihat makam ketiga. Ini teman-teman situasi di sekitar makam 3 dan 4 ya. Teman-teman bisa lihat di sini sangat sepi sekali. Bahkan hanya ada orang yang lewat hanya sekali-sekali doang. Dan itu pun hanya muda-mudi yang sekedar menghabiskan waktu di sore hari ya. Namun ketika sudah memasuki waktu malam, tempat ini sudah pasti sangat sepi dan terkesan horor ya. Nah, sekarang kita coba lihat bagaimana kondisi dan situasi di makam 3 dan 4 ini. Dan terlihat memang untuk setiap makam ukurannya berbeda-beda ya teman-teman ya. Ini makam 3 dan yang di sana itu makam 4. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ukuran makam 3 masih tergolong panjang. Namun untuk yang di makam 4 ini tidak terlalu panjang. Nah, kita coba lihat di sini. Nah, kurang lebih untuk gambarannya sama ya teman-teman ya. Untuk setiap makam hanya saja letak dan ukurannya berbeda-beda. Jadi teman-teman, aku akan menceritakan sedikit sejarah dari peristiwa Mandor ini. Jadi daerah Mandor dulunya merupakan wilayah dari Kabupaten Pontianak. Namun sekarang sudah termasuk ke dalam wilayah Kabupaten Landak, Kalimantan Barat ya teman-teman ya. Jadi pada saat itu Kalimantan Barat telah berhasil dikuasai oleh pasukan Angkatan Laut Kekaisaran Jepang yang berhasil membuat pasukan Belanda meninggalkan Kalimantan Barat. Nah, hingga akhirnya pada awal Februari seluruh kota di Kalimantan berhasil dikuasai oleh pasukan Jepang. Setelah berhasil menguasai Kalimantan Barat, termasuk Pontianak,
pasukan Jepang banyak melakukan penindasan kepada rakyat Kalimantan Barat. Nah, jadi banyak dari mereka yang ditindas hingga memakan korban dan meninggal dunia. Model penyiksaan mereka biasanya adalah dengan terapi air, di mana mulut para tahanan dimasukkan air melalui selang dan juga penyungkupan. Kebanyakan dari mereka yang menjadi korban adalah dari kalangan cendekiawan, politisi, tokoh masyarakat, tokoh agama, hingga rakyat jelata. Nah, ini teman-teman, kita di makam keempat. Assalamualaikum, permisi. Nah, ada tulisan, jagalah kebersihan makam dan sekitarnya. Ini untuk gambaran makam keempat ya teman-teman ya. Jadi teman-teman, yang membuat peristiwa ini sangat memilukan adalah para korban tersebut dieksekusi dengan cara leher mereka, yaitu dengan cara leher mereka dipenggal hidup-hidup dengan pedang katana, yang dimana kepala mereka terlebih dahulu ditutup dengan sebuah kain. Nah, hal ini dapat dibuktikan dengan banyaknya sisa katana rusak dan patah yang dapat ditemui di sekitar lokasi pemancungan. Jadi di sana itu dulunya ada lokasi tempat pemancungan, dan di sana itu dulunya terdapat banyak sisa-sisa katana ya yang ditinggalkan oleh penjajahan Jepang. Cuman katana tersebut sudah diamankan, sudah disimpan sebagai bukti dari sejarah kekejaman dari penjajahan Jepang ini teman-teman ya. Nah, inilah untuk gambaran di makam keempat. Jadi makam Juang Mandor ini kini menjadi area pemakaman para pejuang Kalimantan Barat yang melawan pendudukan Jepang. Makam Juang Mandor juga menjadi saksi bisu teman-teman ya atas terjadinya tragedi Mandor berdarah. Oke teman-teman, sekarang kita akan coba untuk menelusuri makam kelima. Nah, di sini sangat sepi sekali, sangat sunyi sekali. Dan sekarang sudah menunjukkan pukul 5:10 ya. Artinya tidak sampai sejam lagi sudah memasuki waktu maghrib. Nah, jadi teman-teman, sekarang kita tepat berada di depan makam kelima daripada korban penjajahan Jepang pada waktu itu. Nah, teman-teman bisa lihat, ini sepertinya makam yang paling panjang ya antara makam-makam yang sudah kita kunjungi tadi. Lihat bagaimana panjangnya dari sebelah sini sampai ke ujung sana teman-teman. Gila, lumayan panjang nih. Oke teman-teman, tepat aku berada di depan makam kelima. Kita lihat, ini merupakan akses masuk. Sangat sepi sekali ya. Jadi setiap makam itu bentuknya mirip-mirip sama gitu, cuman untuk letak dan ukurannya berbeda-beda teman-teman. Ya, ini sangat panjang sekali. Kita coba lihat. Amazing. Sebelum maghrib kita sudah harus selesai ya teman-teman ya, karena ketika waktu malam di sini sangat menyeramkan sekali karena kita berada di tengah hutan. Jadi waktu itu pada saat Jepang terus melakukan penyerangan itu, Belanda masih menjajah Indonesia. Nah, jadi Belanda juga tidak serta-merta melepaskan penjajahan di Indonesia ini teman-teman ya. Cuman karena Jepang terus melakukan perlawanan pada waktu itu, namun Belanda tentu tidak menyerah begitu saja. Nah, mereka meninggalkan kota ini dengan taktik bumi hangus agar tempat-tempat yang penting secara strategis tidak jatuh ke tangan Jepang. Nah, namun pada tanggal 21 Juli 1942,
Kalimantan bersama dengan Sulawesi, kawasan Sunda Kecil atau Nusa Tenggara, kawasan bagian timur, pada saat itu berada di bawah kekuasaan Nippon Tikoku Koigun. Itu adalah Angkatan Laut Kekaisaran Jepang. Simbolnya berupa jangkar di sebelah kanan. Jadi Nippon Tikoku Koigun berisi tentara-tentara yang mayoritas perwira-perwiranya adalah anak-anak muda Jepang, yang dulu orang tuanya adalah masyarakat Tionghoa yang dibantai oleh Jepang. Mereka menjadi tentara Jepang dengan karakter yang sangat kejam dan bengis. Nah, jadi Jepang pada saat itu memiliki strategi untuk memenangkan Perang Asia Timur Raya. Namun, strategi tersebut tidak berjalan mulus, sehingga Jepang membuat sebuah generasi baru yang pro-Jepang, yakni dengan membangun generasi yang patuh terhadap Kekaisaran Jepang. Karena menolak, sehingga pada saat itu rakyat di kota Pontianak menjadi korban. Rakyat kita waktu itu dipaksa untuk menyerahkan perhiasan, hasil panen, dan menjadi romoshia atau kerja paksa tanpa upah kepada Jepang. Dan sekarang kita akan lanjut ke makam ke-6 nih. Nah, ini ialah makam ke-6, teman-teman. Jadi pada Januari 1944, sekelompok kaum terpelajar di Pontianak mengatur siasat untuk membuat gerakan pemberontakan terhadap penduduk Jepang. Namun, gerakan pemberontakan oleh para cendekiawan tersebut gagal. Salah satu penggerak berkhianat dan membocorkan kepada Jepang. Nah, pada saat itu, titik sentral dari seluruh peristiwa pembunuhan massal generasi terdidik di Kalimantan Barat. Para tokoh masyarakat, penguasa, aktivis, tokoh-tokoh, cendekiawan, dan rakyat biasa juga diculik oleh Jepang. Bahkan sejumlah warga biasa juga ikut diculik dan dibantai Jepang. Tak ada batasan ras, suku, ataupun agama. Mereka yang ditangkap lalu dibunuh oleh tentara Jepang secara massal. Nah, ini makam ke-6, teman-teman. Untuk rupanya dan gambarannya sama. Hanya saja untuk ukuran panjangnya berbeda-beda ya. Ini lumayan panjang juga untuk ukuran makam, teman-teman. Nah, sekilas seperti ini. Dan karena hari sudah sore, kita lanjut ke makam ke-7. Nah, ini teman-teman, kita berada di depan makam ke-7. Untuk makam ke-7 ini tidak terlalu panjang, cuman tetap saja ini ada banyak korban dari rakyat kita yang menjadi korban pada waktu itu, dimakamkan secara massal di tempat ini. Jadi untuk para korban waktu itu yang dibunuh oleh tentara Jepang secara massal, setelah ditangkap, tangan mereka diikat, kepala mereka disungkupkan dengan kain mirip sarung bantal. Dengan kondisi itu, mereka dinaikkan ke truk-truk dan dibawa ke sebuah kawasan di tengah hutan. Jadi peristiwa ini terjadi dalam rentang September 1943 hingga awal 1944. Jadi untuk korban yang dibantai oleh tentara Jepang itu memakan korban sebanyak 21.037 orang, kurang lebih ya teman-teman ya. Waktu itu ceritanya, para cendekiawan asal Kalimantan Barat disuruh menggali tanah, kemudian mereka ditembaki dari atas oleh tentara Jepang. Ada juga yang dipancung. Jadi memang benar-benar kejam ya teman-teman ya. Jadi tentara Jepang mengeksekusi korban pada waktu itu dengan cara memancung dengan katana, dan ada juga yang ditembaki. Setelah itu mayat mereka langsung dikubur secara massal. Dan ini makam ke-7, dan kita lanjut untuk ke makam ke-8. Yuk.
setelah makam ke-7, kita diarahkan untuk menuju ke makam ke-8. Namun sebelum sampai ke makam ke-8, di sini ada sebuah tempat yang unik ya. Ada batu dan semacam tembok di tengah-tengah sini. Nah, ini katanya ialah tempat daripada tentara Jepang untuk melakukan eksekusi pemancongan ya teman-teman ya. Nah, disinilah pusat tempat rakyat kita dibantai habis-habisan oleh tentara Jepang. Nah, di sini ada yang dipenggal kepalanya, ada yang ditembak hidup-hidup, dan ini tempat menjadi saksi bisu atas kekejaman tentara Jepang pada waktu itu. Dan aku juga kurang tahu pastinya maksud dari simbol batu ini apa. Nah, jadi katanya ini memang tempat pusat sentral pembantaian. Ada di sini teman-teman. Wow, merinding. Nah, sekarang kita coba dokumentasikan. Dan sekarang kita akan lanjut menuju ke makam berikutnya, yaitu makam ke-8. Nah, teman-teman, sekarang kita sudah sampai di makam ke-8. Kurang lebih bentuknya sama ya teman-teman ya. Jadi di situs Monumen Makam Juang ini memang ada 10 makam, di mana makam 1-9 adalah makam dari rakyat biasa dari berbagai kalangan dan etnis di Kalimantan Barat. Dan makam ke-10 adalah makam tempat pembantaian para raja dan orang-orang yang berpengaruh di Kalimantan Barat saat itu teman-teman. Nah, seperti inilah penampakan di makam ke-8. Kita sekilas saja teman-teman ya. Kita lihat di sini. Gila. Apalagi sekarang sudah sore menjelang maghrib. Dan di sini mulai terasa suasana horornya teman-teman. Nah, sekarang kita lanjut menuju ke makam ke-9. Nanti yang terakhir makam para raja ya, yang ke-10. Wow. Untuk makam yang ke-9 ini sepertinya tidak terlalu panjang. Nah, inilah teman-teman makam ke-9. Kita coba lihat sekilas. Di dalamnya kurang lebih sama ya teman-teman ya. Gambarannya ada pasir di permukaan makam. Assalamualaikum, permisi. Sini auranya sudah beda teman-teman ya, karena di sini memang berada di tengah hutan, dan apalagi sekarang sudah mau menjelang maghrib. Lihat. Oke teman-teman, kita lanjut ke makam terakhir, karena hari juga sudah mulai sore, dan kita sebelum maghrib kita sudah harus sudahi video ini. Oke, kita lanjut ke makam terakhir. Inilah makam terakhir yang bisa kita kunjungi, dan ini merupakan makam ke-10. Dan terlihat makam ke-10 ini sangat berbeda ya teman-teman ya, karena bentuknya yang berbeda, terus dipagari juga, karena ini merupakan makam dari orang-orang yang berpengaruh di Kalimantan Barat.
seperti makam para raja, para pejuang kita waktu itu, tokoh-tokoh agama. Pokoknya di sini makam untuk orang-orang yang penting dan berpengaruh di Kalimantan Barat yang juga menjadi korban atas keganasan Jepang pada waktu itu. Apakah kita bisa masuk? Dan karena ini makam orang-orang yang penting ya, jadi tempat ini tidak sembarangan orang bisa masuk. Sebenarnya kita juga bisa minta izin untuk masuk ke dalam, cuman karena ini sudah sore, sepertinya kita hanya bisa untuk melihat dari sisi luar ya teman-teman ya. Nah, mungkin lain kali kalau kita kesini lagi, kita akan coba minta izin untuk masuk ke dalam. Nah, oke. Untuk pastinya aku kurang tahu teman-teman ada berapa jumlah korban yang dimakamkan di tempat ini. Yang pastinya di sini ialah makam untuk orang-orang yang berpengaruh seperti para raja, tokoh-tokoh penting, tokoh agama, dan pahlawan-pahlawan kita waktu itu. Dan aku rasa sekian untuk penelusuran kita kali ini. Dan sekarang juga waktu sudah menunjukkan waktu maghrib dan kita harus segera mengakhiri video ini. Oke teman-teman, sekian yang bisa aku sampaikan mengenai tempat yang sangat bersejarah ini, dan semoga ini bisa menjadi pelajaran untuk kita ke depannya. Semoga peristiwa bersejarah ini akan selalu dikenang dan tidak dilupakan begitu saja, karena biar bagaimanapun ini merupakan bagian dari sejarah penting dari Indonesia, khususnya yang ada di Kalimantan Barat ini. Oke teman-teman, sekian yang bisa aku sampaikan mengenai makam Juang Mandor ini. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan dalam penyebutan, pengucapan, dan lain-lain. Dan aku harap semoga ini juga bisa menjadi pelajaran penting lah buat kita semua. Dan sekian dari aku Randy. Terima kasih sudah menonton dan kita akan bertemu di next video. Terima kasih.